Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama aku Kurniasi Utami. Aku seorang mahasiswi akuntansi syariah di UIN Raden Mas Said. Nah, di kesempatan kali ini aku bahas tentang profil 4 mazhab fikih. Tapi sebelum kita bahas tentang profil 4 mazhab fikih, kita bahas dulu apa sih itu mazhab. Nah, pengertian dari mazhab sendiri adalah penggolongan suatu hukum atau aturan dalam melaksanakan ibadah dalam agama Islam. Nah, kata mazhab sendiri berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti jalan yang dilalui atau dilewati. Sedangkan menurut para ulama dan ahli agama Islam, mazhab adalah metode yang dibentuk melalui proses pemikiran dan penelitian yang kemudian dijalankan hingga dijadikan pedoman yang ada batasannya. Nah, di dalam Islam sendiri terdapat 4 mazhab terbesar yang banyak dianut oleh umat muslim di seluruh dunia. Mazhab tersebut digagas oleh 4 ulama besar yang berpengaruh pada masanya, yaitu ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Hambali. Yang pertama ada Imam Hanafi. Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu'mah ibn Sabit al-Kufi. Beliau lahir di Irak, Kufah pada tahun 80 Hijriah atau sekitar 699 Masehi. Beliau mendapat gelar Abu Hanifah atau suci lurus karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecil, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. Abu Hanifah memiliki seorang ayah bernama Thabit bin Zawti al-Farisi, sementara kakeknya merupakan penduduk asli Kabul, sebuah kota di Afghanistan. Ibu Abu Hanifah tidak terkenal di kalangan ahli-ahli sejarah, tetapi walaupun bagaimanapun ia menghormati dan sangat patuh kepada ibunya. Imam Hanafi kemudian mendirikan mazhab, yaitu mazhab Hanafi, yang merupakan salah satu mazhab fikih dalam Islam Sunni. Abu Hanafi cukup dikenal karena penggunaan rasionalitas dalam pengambilan metode fatwa-fatwanya. Dasar-dasar metodologi yang digunakan oleh Imam Hanafi dalam membuat suatu hukum fikih adalah Al-Quran, Sunnah, pendapat para sahabat Nabi, ijma', qiyas, dan itisan. Yang kedua ada Imam Malik. Imam Malik bin Anas lahir di Madinah pada tahun 711 Masehi dengan nama lengkap Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Amr bin Al-Haris. Ia dikenal sebagai sosok ulama yang cerdas dan pendiri mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini dianut oleh sebagian besar umat muslim yang dominasi tinggal di kawasan Hijaz, sebagian dari Arab Saudi, terutama di Madinah. Mazhab ini juga tersebar hingga ke Afrika Utara dan Eropa. Banyak pemikiran Imam Maliki yang menggunakan pendekatan tradisi dari warga Madinah. Selain itu, ia juga dikenal sebagai penyusun kitab Al-Muwattah, kitab hadis dan fikih yang berisi 5.000 hadis sahih. Nah, yang ketiga ada Imam Syafi'i, yaitu pendiri mazhab Syafi'i. Bernama asli Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang kemudian dikenal dengan nama Imam Syafi'i. Sepanjang hidupnya, Imam Syafi'i pernah tinggal di beberapa kota seperti Baghdad, Madinah, Mesir. Dalam menentukan hukum fikih, Imam Syafi'i melakukan pendekatan melalui Al-Quran, Sunnah, ijma', dan terkadang juga berpegang pada qiyas. Imam Syafi'i disebut sebagai orang pertama yang membuat buku ilmu usul fikih dengan karyanya berjudul Ar-Risalah. Yang terakhir ada Imam Hambali. Imam Hambali atau yang bernama asli Ahmad bin Hanbal adalah ahli hadis yang mengembangkan mazhab Hambali. Semasa muda, ia berguru kepada Abu Yusuf, murid dari Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Imam Hambali dikenal sebagai cendekiawan yang sangat berpengaruh khususnya dalam dunia Islam Sunni. Ia mengembangkan mazhab Hambali yang prinsip-prinsip dasarnya hampir sama dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali pertama kali berkembang di Baghdad, Irak. Namun, mazhab ini tidak berkembang begitu luas karena Imam Hambali begitu tegas dalam berpegang teguh pada riwayat dan tidak mau berfatwa jika tidak berlandasan pada Al-Quran dan hadis.
Kendati demikian, mazhab ini pernah mendapatkan tempat khusus di kalangan masyarakat Arab Saudi. Di bidang hadis, Imam Hanafi juga memiliki karya terkenal yaitu Kitab Al-Musnad yang berisi kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tadi sedikit tentang profil 4 mazhab fikih. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.